Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Tony Stark atau Iron Man. Sosoknya memang sudah mati di Marvel Cinematic Universe. Serial What If hadir mencoba membawa kembali sosok pahlawan tanpa tanda jasa itu dan merubah semua awal cerita yang kita ketahui tentang sosok pria dengan tubuh yang telah dicokoki reaktor tersebut. Bagaimana kalau Tony Stark yang cerdas yang kita kenal ternyata bisa terbunuh dengan mudahnya di tangan orang yang kalau di MCU bahkan tidak pernah bersentuhan langsung dengannya. Dan bagaimana kematian Black Panther T'Challa pun demikian semudah membunuh penjahat kelas teri di MCU. Ya, hal itu beneran terjadi dan penyebabnya ada di satu tokoh. Yup, Killmonger. Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia Spotlight What If episode 6. What If sudah memasuki mid-season. Episode kali ini yang diberi judul What If Killmonger Rescue Tony Stark membawa kita ke satu hal yang baru untuk cerita seorang cikal bakal Iron Man dan si haus tahta Wakanda Eric Killmonger. Oke, mari kita recap semuanya dan mencari detail-detail terkecil dan punten akang gendang. Anda kan tahu ya, si Bambang ini kalau ngomong suka bejelimet. Kalau bikin skrip nggak pernah dicek ulang, ya udah langsung main rekam aja. Jadi kalau ada yang salah atau yang miss, ya nggak apa-apa dikoreksi aja. Tapi boleh lah ya, nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai urat. Nanti pala aku, urat kau jadikan bakso. Nangis kau pulang nanti manggil mama. Canda mama. Ya, semuanya dimulai ketika Tony Stark disergap oleh The Ten Rings setelah mendemonstrasikan rudal Jericho barunya. Namun tidak seperti di film Iron Man, kali ini dia justru diselamatkan oleh Killmonger. Dan entah dari mana datangnya tiba-tiba nongol aja di tempat kejadian tersebut. Dan semua berjalan cukup cepat. Seolah ini bukan hal yang penting buat dibahas lagi. Oke, seperti biasa, The Watcher dengan narasinya membawa kita mengingat momen-momen terhadap Tony Stark di Marvel Cinematic Universe. Bagaimana pada akhirnya dari seorang pria biasa, kemudian obsesinya dengan teknologi, mencokoki dirinya dengan reaktor, lalu bergabung dengan Avengers untuk pertempuran di New York, dan akhirnya di saat Iron Man mengorbankan dirinya di event Avengers Endgame. Oke, di scene berikutnya, aksi heroik dadakan Killmonger justru membawanya hadir di konferensi pers Tony Stark. Yang seperti biasa, di sini terlihat Tony yang arogan dan alih-alih mengubah cara dia berbisnis dalam dialog dengan awak media, Tony Stark justru bersumpah untuk menjadi lebih besar dan lebih buruk. Hal yang berseberangan dengan prinsip Tony Stark di MCU. Dan di saat yang bersamaan, Eric Stevens alias Killmonger pun ditawarkan untuk bekerja dengan Stark Industries sebagai Chief Security Officer yang baru. Sebuah jabatan yang seharusnya diterima oleh Happy Hogan yang semulanya cuma sebatas personal bodyguard Tony Stark. Oke, di atas podium ketika salah satu wartawan bertanya tentang keganjilan di saat Killmonger tiba-tiba muncul di lokasi kejadian penyergapan. Dan benar saja, Eric Killmonger mengklaim bahwa dirinya sedang menyamar di Ten Rings. Sampai akhirnya dia mengetahui tentang beberapa rencana mereka untuk membunuh Tony Stark. Dan dia pun menunjukkan kepada semua orang bahwa yang harusnya dicurigai adalah bukan dirinya, melainkan Obaya Shen adalah dalang di balik semua itu. Dan hal yang terjadi saat konferensi pers membuat Pepper Potts menaruh curiga terhadap Killmonger. Ia lantas bertemu dan berbicara dengan Rhodey untuk mencari tahu apa yang dia ketahui tentang Killmonger. Dan penjelasan Rhodey pada dasarnya sama persis dengan penjelasan Everett Keros pada T'Challa di film Black Panther tentang Killmonger. Oke, next. Di garasi di kediaman Tony Stark, Tony bertanya tentang ayah Killmonger dan dia memberitahu kepada Tony bahwa ayahnya telah meninggal karena ulah para geng. Kemudian tidak berapa lama, Killmonger juga memberitahu Tony Stark tentang tesis MIT-nya, Project Liberator, sebuah drone tempur otomatis menyerupai Gundam. Ya, beneran, Gundam. Ya, robot tempur yang dikenal dalam cerita anime. Oke, singkatnya, Killmonger dan Tony Stark berencana menggunakan teknologi Jarvis untuk proyek mereka berdua. Dan ini idenya diambil dari referensi film Age of Ultron tentang Iron Legion.
Singkat ceritanya, drone tempur itu membutuhkan sumber tenaga atau bahan yang kuat. Killmonger menyarankan untuk menggunakan vibranium. Ia lantas memberikan Tony cincin ayahnya yang terbuat dari salah satu logam terkuat di muka bumi itu. Namun bahan vibranium yang dibutuhkan mesti lebih banyak lagi, dan pada akhirnya membawa Killmonger menemui Ulysses Klaue, sosok yang pertama kali diperkenalkan di film Avengers Age of Ultron. Bedanya kalau di film tersebut ada para Avengers, Wanda, dan bahkan Pietro Maximoff. Dan sementara di What If hanya ada Rhodey, Killmonger, dan tentunya ada Black Panther, T'Challa, di mana kehadirannya untuk merebut dan mengembalikan vibranium ke tempat seharusnya, yaitu Wakanda. Ya, singkat cerita, Killmonger punya rencana lain. Dengan cepatnya ia membunuh T'Challa dan Rhodey. Dan di tempat berbeda, di kediaman Stark, ternyata hal itu diketahui oleh Tony. Dan kebusukan Killmonger ternyata membuat nyawa Tony Stark pun jadi korban berikutnya. Oke, singkat cerita, Killmonger membuat rencana besar untuk mendapatkan dirinya sebagai Black Panther, membawa Klaue ke Wakanda seolah-olah Klaue adalah pembunuh T'Challa. Meski sebelumnya sempat diragukan oleh Shuri, Ramonda, dan juga para prajurit Wakanda, akhirnya dengan rencana matangnya, Killmonger mendapatkan kepercayaan Wakanda membuat dirinya sebagai The Next Black Panther, seperti misinya di film Black Panther, di mana tujuan Killmonger untuk menebus balas dendam atas kematian keluarganya. Dan singkatnya, di ending episode ini, Shuri tiba-tiba muncul di Stark Industries dan memberitahu Pepper Potts bukti kalau Killmonger berada di balik segala yang terjadi, termasuk kematian Tony Stark. Dan ia memutuskan untuk bekerja sama menghentikan Killmonger dan juga Thaddeus Ross. Oke, seperti biasa aku selalu mengawali ulasanku ini dengan experience serial atau film yang telah aku tonton. Ya, TNC episode 6 ini berasa kayak mana ya? Ya, tidak segarang atau sedark episode 4 dan 5 kemarin. Ya, ini kayak kembali lagi ke episode-episode awal What If. Endingnya yang menggantung, yang jadi pertanyaannya apakah ini akan berlanjut atau tidak. Mengingat semua episode What If itu berakhir tanpa klimaks yang menarik. Atau semua mungkin akan terjawab ya di final season nanti. Soalnya, di trailer terbaru What If yang telah diunggah Marvel Entertainment, ada beberapa footage yang memperlihatkan misalnya salah satunya Thor dengan Doctor Strange Supreme. Ya, kalau boleh jujur, episode 4 dan 5 adalah episode terbaik What If sejauh ini. Meski tetap aja gantung. Ya, rasa dark yang diharapkan benar-benar terasa. Terlebih kedua episode tersebut, terkhusus episode 4, dimaksudkan buat penonton berandai kalau saja Multiverse of Madness terjadi seperti itu. What If? Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.